ke slide berikutnya, yang selanjutnya yang tadi. Untuk share screen-nya sudah masuk, sudah tampil di layar? Udah ada, Pak. Sudah. Ya. Ya, jadi yang memberikan pengaruh itu untuk energi pada fluida ada tekanan itu dipengaruhi oleh nilai kecepatan. Ya, di bagian selanjutnya dinamika fluida tanpa friction atau tanpa gesekan. Seperti apa tanpa gesekan? Jadi diasumsikan antara fluida yang mengalir tersebut, baik itu fluida cair maupun fluida gas, tidak memiliki friksi atau gesekan antara fluida dengan dinding atau wall ya, dinding atau wall dari objek yang dilewati oleh fluida tersebut. Kelakuan dinamis dari gerak fluida diatur oleh satu kelompok persamaan yang disebut dengan persamaan gerak. Nah, persamaan gerak ini ya kembali lagi ke teori fundamental atau teori dasarnya itu ya berhubungan dengan teorinya Newton ya, hukum Newton tentang cara fluida mengalir tersebut. Kemudian untuk menurunkan persamaan gerak tersebut maka dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah dengan menggunakan teknik diferensial. Diferensial itu ya perhitungan dengan cara diturunkan. Jadi ada model persamaan matematika, persamaan equation ya, equation bersama matematika, lalu diturunkan model persamaan tersebut yang merupakan peninjauan elemen massa fluida infinitesimal. Lalu yang selanjutnya ialah peninjauan integral dengan menggunakan volume atur. Nah, di bagian ini integral dia ada persamaan diferensial, ada persamaan integral. Ini ada kegunaan ya atau ada fungsinya. Untuk mata kuliah kalkulus ya coba dilihat lagi yang sudah mengikuti mata kuliah kalkulus tersebut, ada penjelasan mengenai perhitungan dengan teori diferensial. Ada diferensial parsial, ada diferensial tidak parsial. Itu bisa dimanfaatkan tool tersebut atau cara tersebut untuk melakukan hitungan di mekanika fluida. Kemudian integral ini juga bisa dipergunakan untuk menghitung luas. Luas itu dalam arti luas permukaan ya, bisa menghitung luas permukaan, bisa juga menghitung volume. Volume berarti kalau sudah bicara tentang volume dengan kondisi 3D, artinya 3 dimensi volume dalam bidang X, Y, dan bidang Z dalam arti volume atur. Cara peninjauan integral dengan menggunakan volume atur yang besarnya terbatas. Nah, di tampilan slide-nya sudah keluar yang berikutnya. Untuk tampilannya sudah keluar ya di share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini mekanika persamaan gerak Newton dituliskan atau dinyatakan dalam persamaan dasarnya itu. Kalau persamaan Newton ya yang dulu pernah ingat itu di bagian ini, F sama dengan M dikali A. F itu adalah force-nya atau gaya Newton, berapa gaya Newton, sama dengan M dikali dengan A. M-nya itu adalah masanya, A-nya itu adalah nilai nilai kecepatan atau nilai percepatan yang diberikan. Jadi teori dasar Newton ini diturunkan lagi, F sama dengan M dikali A. Lalu jika
percepatannya itu untuk arah bidang X, sehingga dituliskan F dengan notasi X sama dengan M dikali AX. Jadi percepatan arah aksis X, bidang X. Kemudian untuk bidang Y, ya dituliskan M dikali A dikali Y. Jadi arah vertikal, Z berarti arah diagonalnya. Lalu dari persamaan tadi, ketika ini persamaan ini diturunkan, nah maka keluarlah simbol notasi F sama dengan D per DT. Ini diferensial, berarti turunan. Turunan M terhadap V, karena A itu adalah percepatan, sehingga diturunkan berubah menjadi kecepatan. Jadi kalau dituliskan di sini F sama dengan D per DT, diferensial ya, atau turunan terhadap fungsi waktu untuk massa terhadap kecepatan. Di mana artinya di mana F itu adalah simbol untuk force atau gaya yang dialami oleh benda, M massa benda tersebut. Jadi terlebih dahulu diketahui dulu berapa massa dari fluidanya, berapa massa dari benda yang digunakan tersebut. A ini merupakan percepatan, simbolnya A percepatan, dan V itu adalah kecepatannya. Ya, jadi ini adalah yang tadi applied-nya, cara diferensial yang merupakan peninjauan elemen massa fluida infinitesimal. Jadi diferensial itu artinya diturunkan dari persamaan awalnya itu ialah F sama dengan M dikali A. Itu adalah persamaan awal dari teori pendekatan Newton ya, massa dikali dengan percepatan. Lalu diturunkan D per D besar ya, diferensial turunan terhadap waktu, massa dikali dengan P yang awalnya A berubah menjadi P nilai kecepatan. Ya, untuk bagian bagian ini ada yang ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke slide berikutnya? Cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi yang tadi ke share screen yang tadi. Di bagian selanjutnya tadi membahas mengenai ini ya, dinamika gesekan. Ya, untuk share screen-nya sudah bisa terlihat lagi, bisa tampil lagi ya di layarnya. Ada, Pak. Sudah, Suaranya Pak. bisa jelas terdengar ya. Ya. Jadi
persamaan awalnya itu adalah gerak Newton, diturunkan, diferensial ya, diturunkan menjadi F sama dengan D per dt, massa dikali dengan kecepatan. Suaranya bisa jelas terdengar ya. Jadi di bagian ini bisa jelas ya terdengar suaranya. Terdengar, Pak. Nah, ini adalah dinamika yang tadi mengenai dinamika fluida tanpa gesekan. Gaya yang bekerja pada suatu elemen massa yang berbentuk kubus, ini hanya ilustrasi ya, karena elemen itu bisa saja tidak hanya berbentuk kubus, bisa saja berbentuk lingkaran, atau berbentuk segitiga, atau berbentuk trapesium, ya eh, banyak yang bisa dipergunakan dalam elemen. Tapi di bagian ini diilustrasikan atau ditampilkan elemennya itu kita asumsikan berbentuk kubus, karena ya kubus itu kan mudah untuk dipahami ya, atau bisa mudah untuk diimajinasikan atau dibayangkan karena memiliki nilai uh, ukuran yang sama ya antara bidang X, bidang Y, dan Z-nya. Jadi di bagian ini direpresentasikan dalam tampilan 3 dimensi, X, Y, dan Z. Untuk bidang X, ya arahnya itu arah horizontal, tekanannya. Kemudian untuk bidang Y, itu arah apa? Ini ya, arah mendekati user atau menjauhi user, atau ditampilkan di sumbu aksis Y. Kemudian untuk Z-nya itu adalah yang bagian vertikal. Kalau tadi menceritakan tentang uh, dinamika fluida tanpa gesekan, tanpa friction, lalu bagaimana dengan kinematika? Kalau fluida juga memiliki kinematika. Kinematik itu artinya gerakan dari fluida yang saling berhubungan. Jadi kalau ada yang sudah mengambil mata kuliah kinematik Indian belum? Kinematika dan dinamika. Sudah ya? Atau belum Belum, ikuti Pak. atau belum mengambil mata kuliah? Belum ya? Nah, nanti kalau yang nanti ketika mengambil mata kuliah kinematika dan dinamika fluida, apa kinematik Indian ya namanya, kinematika dan ya dinamika, nanti bisa dilihat hubungannya itu berhubungan antara part satu bagi bidang satu dengan bidang dua, atau komponen satu dengan komponen dua. Misalkan ada roda gigi terkoneksi dengan poros, kemudian poros tersebut terkoneksi lagi dengan roda gigi yang lain. Nah, itu adalah kinematikanya. Jadi ketika ada gaya yang bekerja, maka part by part ini akan saling melakukan rotate atau melakukan putaran. Sama halnya juga dengan fluida. Jadi ketika ada fluida tersebut mengalami kontak atau hubungan dengan fluida yang lainnya, maka fluida ini memberikan gaya inersia atau efek gaya apa dorong terhadap fluida yang lainnya.
Kinematika aliran mempelajari gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Nah, ini adalah kinematika. Kinematika itu mengamati, mempelajari bagaimana perilaku gerak dari partikel zat cair atau zat gas ya, cair. Tapi yang diilustrasikan di sini adalah cair ya, tidak uncompressible. Partikel zat cair tanpa meninjau atau melihat gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Di dalam aliran zat cair, gerak partikel sulit di diamati ya, sulit diikuti ya. Ya contohnya ya, misalkan kita melihat eh, kinematika pola aliran air ya, water yang mengalir di dalam pipa ya, walaupun pipa tersebut dibuat transparan, artinya tembus pandang bisa terlihat transparan, tapi ketika dilihat secara visual atau menggunakan melihat langsung dengan mata akan mengalami kesulitan. Nah, di bagian ini di dalam aliran zat cair gerak partikel sulit diikuti, oleh karena itu biasanya ditentukan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi waktu. Nah, untuk memahami fenomena pergerakan dari partikel ini digunakanlah eh, berapa besar nilai kecepatan di bagian titik tertentu, misalnya di saluran titik masuk, lalu di titik keluar atau di titik pertengahan itu berapa nilai perubahan kecepatan, apakah kecepatannya mengalami peningkatan bertambah atau kecepatannya mengalami penurunan. Itu yang bisa dipahami untuk memahami pergerakan dari gerak partikel dari fluida tersebut. Ya, setelah kecepatan didapat, maka dapat diperoleh distribusi tekanan. Dengan mengetahui berapa besar nilai kecepatan, nanti juga bisa didapatkan berapa nilai tekanan, nilai pressure, serta gaya yang bekerja pada zat cair tersebut. Ya, di bagian yang selanjutnya aliran macam-macam aliran zat cair diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu artinya aliran invisit dan viskos. Apa bedanya aliran invisit dan viskos? Untuk aliran invisit itu adalah aliran yang tidak memiliki nilai kekentalan. Jadi fluida ini diasumsikan nilai viskositasnya itu bernilai sama dengan nol. Jadi yang invisit itu sangat encer sekali atau tidak memiliki kekentalan. Diasumsikan nilainya sama dengan nol. Tetapi di kondisi aktualnya itu nggak ada fluida yang tidak memiliki nilai viskositasnya atau nilai kekentalannya sama dengan nol. Pasti ada nilai viscosity-nya atau nilai kekentalannya, misalkan 0, sekian gitu, 0,01 atau 0,2 itu ada nilai kekentalannya. Nah, udara, fluida gas ya, seperti udara, oksigen, hidrogen, nitrogen, atau udara yang di lingkungan sekitar itu kan ada komposisi ya. Itu juga memiliki nilai viskositas, nilai kekentalan ya. Nilai kekentalannya jelas berbeda dengan fluida cair ya. Kalau untuk fluida cair ya memiliki nilai kekentalan atau viscosity yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan fluida gas. Tapi pada poin ini fluida udara atau fluida gas itu memiliki nilai kekentalan atau nilai viscosity. Jadi tidak memiliki nilai viskositas sama dengan nol. Secara teoritis atau secara teori ya dituliskan invisit. Invisit itu artinya fluida tersebut tidak memiliki kekentalan ya, tidak memiliki nilai viskositas sama dengan nilai viskositas sama dengan nol. Ya, lalu ada fluida kompresibel.
tak kompresibel, kompresibel ialah fluida yang mampu dimampatkan, artinya mampu mampat itu fluida tersebut bisa dikecilkan volumenya. Kemudian kalau yang tak kompresibel, fluida tersebut tidak bisa dikecilkan volumenya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak apa yang dimaksud kompresibel dan tak kompresibel? Oke, saya akan bantu untuk memberikan imajinatif atau imajinasi atau membayangkan. Ada yang pernah atau mandi ya. Kalau di rumah mandi biasanya pakai apa? Nah, meletakkan airnya di ember atau di baskom atau di tangki. Di ember, Pak. Oke, berarti di ember. Nah, embernya ember warna apa? Warna hitam atau warna merah atau warna apa? Warna apa yang biasa digunakan? Warna hitam. Oke. Nah, ember itu ukurannya besar ya, lebih besar ya. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, yang dimasukkan di dalam ember itu adalah fluida air ya, fluida air dari apa? Dari sumur atau air dari sungai atau air dari PDAM, dari PAM. Kemudian air yang ada di ember sekarang coba dipindahkan atau dibayangkan air tersebut dipindahkan ke dalam secangkir gelas. Sudah bisa dibayangkan? Ya, Pak. Kira-kira apa yang terjadi? Sedikit, Pak. Air yang di ember tadi bisa masuk semua nggak ke dalam gelas, gelas apa Tidak cangkir gelas? tidak masuk. Nah, itulah yang tidak bisa masuk ya. Itulah yang dimaksud dengan tak kompresibel. Jadi tidak bisa diperkecil volumenya. Nah, lain halnya dengan fluida fluida apa namanya fluida udara atau gas. Misalkan memiliki udara atau volume udara ya, volume udara yang ada di dalam ruangan kamar. Katakanlah misalnya kamar tidur atau kamar tertentu ada volume ya, volume udara ya. Nah, lalu bayangkan volume udara tersebut yang ada di kamar tersebut dihisap dengan alat penghisap vakum, lalu dimasukkan ke dalam tank ya atau tangki ya, tangki apa namanya, tangki pompa kompresor dihisap sehingga udara yang ada di kamar ini berubah menjadi vakum, artinya eh, kosong ya, udaranya masuk ke dalam tangki. Apa yang terjadi? Udara yang di dalam kamar itu bisa dipindahkan semua di dalam tangki. Sedangkan volume kamar yang kalau volume kamar itu misalnya panjangnya misalnya 3 meter, lalu lebarnya 2 meter, lalu tinggi atap kamar itu misalnya 1,5 meter. Itu cukup besar. Lalu udara yang ada di dalam kamar bisa dimasukkan ke dalam uh, tangki kompresor yang ukurannya lebih kecil. Nah, inilah yang dimaksud dengan kompresibel. Jadi dia bisa volumenya bisa diperkecil atau dikecilkan. Ya, jadi bisa terbayang ya antara kompresibel dan tak kompresibel. Lalu yang selanjutnya ada laminar, laminar dan turbulen ya sama yang tadi analoginya laminar itu adalah gerakan orang bergerak secara baris berbaris. Turbulen ini gerakannya acak antara partikel satu dengan partikel 2 memiliki gerakan yang eh, variatif atau berbeda. Aliran steady flow
atau biasa disebut aliran mantap, steady, jadi tidak mengalami perubahan flow-nya dari waktu ke waktu, steady flow. Tak steady ya kebalikannya, dalam waktu berapa detik atau dalam berapa menit kemudian maka akan mengalami perubahan unsteady. Seragam, tak seragam, uniform dan non-uniform. Jadi yang dimaksud dengan seragam ini ketika kecepatan alirannya itu sama semua, dan tak seragam ini ya lebih identiknya hampir sama dengan aliran turbulen. Ya, di bagian selanjutnya aliran zat cair dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. One way artinya satu aliran, two way dua aliran, atau tiga aliran, tiga 3D ya, tiga dimensi. Pola aliran bisa pada fluida itu bisa terjadi secara rotasi berputar ya. Contohnya ya seperti ketika melihat aliran vorticity atau vortex, itu adalah aliran yang melakukan rotasi dan tak rotasional, jadi ya kebalikannya lagi, berarti aliran tersebut tidak mengalami pusaran atau tidak mengalami putaran. Oke, di bagian ini kita akan bahas mengenai yang tadi ada implicit ya, ada istilah implicit. Aliran implisit adalah aliran di mana kekentalan zat cair mu ya, simbolnya ini dinotasikan yang ini mu, dianggap 0, zat dengan asumsi zat cairnya ideal. Sebenarnya zat cair dengan kekentalan 0 nggak ada di alam. Ya itu hanya apa, teori aja, teori mekanik. Tapi aktualnya itu tidak ada di alam semesta itu ya, apa namanya, kekentalannya itu sama dengan 0. Karena zat cair tidak mempunyai kekentalan, maka tidak terjadi shear stress atau tegangan geser antara partikel zat cair dan antara zat cair dan bidang pembatas atau bidang yang membatasi dari fluida tersebut. Selanjutnya viskos. Viskos ini merupakan aliran di mana kekentalan yang diperhitungkan. Jadi kekentalan ini memberikan pengaruh, memberikan fungsi berapa nilai kekentalan yang dimiliki oleh fluida tersebut. Nah, karena kekentalan ini banyak sekali ini ya efeknya atau memberikan pengaruhnya, dari viscosity itu ya bisa mempengaruhi berapa besar nilai turbulensi yang dihasilkan, kemudian juga bisa memberikan pengaruh berapa nilai tekanan, kemudian dari kekentalan tersebut juga bisa memberikan pengaruh berapa nilai kecepatan yang dihasilkan, lalu bisa juga memberikan pengaruh terhadap nilai friksi atau gesekan terhadap fluida dengan dinding dari laluan yang dilalui fluida tersebut. Keadaan ini menyebabkan timbulnya shear stress dengan adanya viskositas, shear stress atau tegangan geser antara partikel zat cair yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Lalu yang tadi aliran kompresibel, tak kompresibel, aliran steady, steady flow ya, aliran mantap dengan perubahan rapat massa kecil. Jadi perubahan rapat dari fluida massanya itu kecil sekali. Seringkali dilakukan penyederhanaan dengan menganggap bahwa zat cair adalah tak kompresibel dan rapat massa adalah dengan nilai asumsinya bernilai konstan. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, karena di sini ya fluid mekanik atau mechanical fluida itu ya memahami fenomena dulu atau memahami kondisi sederhana dari perilaku mechanical fluida, fluid mekanik ini,
baik itu secara eh, alirannya itu secara laminar atau aliran secara turbulen, kemudian eh, apakah fluida tersebut memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi atau memiliki nilai viskositas yang lebih rendah.